warahmatullahi wabarakatuh. Hai Best Oneers, balik lagi di podcast KSE Unila. Kali ini kita ketemu di episode 1 untuk perkenalan dulu nih mengenai apa sih karya Salemba 4 itu dan apa sih KSE Unila itu. Tentu saja dengan narasumber kita yang kece banget dan pastinya udah paham banget nih tentang topik ini, yaitu ada Kevin Danilo sebagai Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 periode 2021-2022. Hai Kevin. Hai Cindy. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi gimana nih rasanya kita mau mulai podcast KSE ini yang pertama kali? Gimana, excited kah? Oh, lumayan nunggu sih karena ini perdana kan. Iya, ditunggu-tunggu banget berarti ya. Iya sih. Jadi nih Kevin, kita di episode 1 ini kita kayaknya bakal perkenalan dulu aja kali nih ya buat pembuka tentang apa sih itu KSE ya. Karya Salemba 4 itu apa sih, Vin? Oke, beasiswa KSE ya. Secara umum sebetulnya beasiswa KSE ini adalah yayasan yang didirikan oleh segelintir pendiri ya. Jumlahnya sekitar 8 orang dulunya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tergerak sejak zaman perkuliahan untuk gimana caranya mereka dengan finansial yang mereka miliki itu coba untuk ngasih kebermanfaatan dengan memberikan beasiswa ke beberapa mahasiswa yang pada saat itu jumlahnya masih terbatas dan dalam lingkup Fakultas Ekonomi, dan pendirinya itu alumni dari Universitas Indonesia ya pada saat itu. Iya, Vin ya. Betul. Jadi ya istilahnya mereka teman main bareng gitu kan ya, teman berkuliah bareng, terus kemudian terpikir untuk ya lumayan mulia juga pemikirannya gitu untuk ngasih manfaat gitu. Mahasiswa ya, Vin? Iya, betul. Oh, makanya namanya tuh Salemba ya. Iya. Bicara soal nama, sebetulnya Salemba 4 ini kan nama jalan ya. Nama jalan yang ada di dekat kampus UI. Nah, namanya Jalan Salemba 4. Nah, namanya Jalan Salemba 4. Kemudian itu dicantumkan jadi nama yayasan ini gitu, pembuat beasiswa gitu. KSE ini sebenarnya start dari tahun berapa sih, Vin? Kalau KSE ya, kalau dengar dari catatan sejarahnya sih dari awalnya banget itu Agustus tahun 1995. Udah gitu. Lama berarti ya. Betul. Vin, ya? Nah, ini awalnya 8 orang pendiri, foundernya. Dan ya itu tadi balik ke yang tadi saya pernah bilang kan ya. Jadi awalnya cuma 3 mahasiswa FEB doang gitu kan. Nah, mereka ini 8 orang ini memang dari Fakultas Ekonomi, ngasih ke anak FEB juga. Itu nominalnya baru 100.000 per bulan itu kalau nggak salah. 100.000 per bulan. Ya, terus kemudian ya makin tahun KSE makin besar dan mereka juga pendirinya ini nggak tinggal diam gitu, coba untuk ngegaet, coba untuk kerjasama, sehingganya makin tahun makin besar. Dan resminya sebenarnya secara legal itu tahun 98, tepatnya di 3 Oktober. Kabarnya disitulah akhirnya secara resmi melalui akta notaris, akta otentik, Karya Salemba 4 resmi didirikan. Oh gitu. Tapi 100.000 zaman dulu gede gak sih, Vin? Benar, tahun gede, 95 ya. Tahun 95 tuh gede banget ya. Sebelum krisis moneter. Iya ya. Nah terus kan beasiswa tuh banyak ya, Vin ya, di univ di mana-mana tuh banyak. Tapi apa sih yang beda dari beasiswa KSE ini dibanding yang lain? Oke. Sebetulnya kalau secara garis besar ya beasiswa KSE ini ya selayaknya beasiswa yang lain ya, terutama di lingkup Unila yang pernah ada. Ya kita sebutlah ada BI, ada mungkin Jarum dan lain sebagainya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin ada kesamaan dan perbedaan gitu ya. Pertama ya kalau dari segi finansial, mulai dari besarannya tentu punya perbedaan. Terus dari segi fasilitas yang diberikan juga beda gitu. Di sini kita juga ada sebetulnya kalau misalkan situasinya normal, kita bakal diberikan bentuk pelatihan gitu. Nah, ada pilihannya kan. Pertama kalau kita daftar itu ada pilihannya. Cindy mungkin ingat gitu, ada leadership, ada entrepreneur, terus ada 2 lagi lah itu ya. Nah, jadi kalau kita lolos dan nanti donatur kita memperhitungkan kita, nanti kita difasilitasin untuk ikut camp tadi gitu. Nah, mungkin itu setelah kita ikut camp itu ya ikut camp leadership atau apapun selama beberapa waktu di luar kota biasanya, dan itu bareng sama seluruh anggota KSE Nusantara se-Indonesia. Kita di situ diterpa, ya udah kita ngalamin pelatihan gitu ya judulnya di situ, dan biayanya
pure gratis gitu. Wow. Cuman kalau karena online gini, situasi pandemi ini kebanyakan online semua campnya. Iya, mohon maaf nih kebetulan belum pernah ngerasain Belum pernah kita campnya camp ya, kita. kebetulan di tahun Ya, kita. semoga nanti kedepannya teman-teman yang baru join itu bisa ngerasain campnya, Amin. karena sebenarnya yang dicari itu ya Vin Iya, ya. betul. Jadi selain dari tunjangan finansial, Betul. kita juga dapat pelatihan. Betul, pelatihan sesuai dengan apa yang kita pilih. Kalau saya dulu kan milihnya leadership nih, yang saya prioritasin leadership. Jadi kalau dengar cerita dari kakak-kakak alumninya, memang kalau leadership biasanya di Semarang atau di Bogor, dilatih sama TNI gitu-gitu kan. Pokoknya ya militer dan lain sebagainya lah, ada nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan. Itu sih. Dan buat saya juga yang benar-benar ngebedain menurut saya, dan ini kerasa kalau sharing-sharing sama teman-teman dari beasiswa lain, sebetulnya KSE ini orientasinya benar-benar besar untuk ke sosial. Jadi contohnya kadangkala kita yang KSE ini punya kesibukan lain kan, anak-anak beasiswanya ini kuliah ataupun juga pegang organisasi lain. Tapi di KSE kita dituntut untuk, kita difasilitasin untuk ngejalanin roda organisasi juga. Namanya Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas apa? Nah, kita ini Paguyuban KSE Unila gitu kan. Dan nah, menurut saya wadah ini yang ngebedain kita sama beasiswa lain, karena kita dituntut untuk ngejalanin organisasi di samping nerima beasiswa. Dan itu menurut saya sebuah kelebihan, tapi di satu sisi juga akan jadi beban kalau misalkan kita nggak enjoy ngejalaninnya. Benar banget. Karena nambah beban kan. Iya, benar sih. Gitu. Oke. Di samping itu juga sih sebenarnya di samping kita punya paguyuban dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan KSE ini balik lagi semuanya dimonitoring sama yayasan. Misal di Lampung ini update nih, kayaknya kurang vaksinasi di Lampung ini, sehingga ini kita ada donatur dari Kimia Farma misal, gimana kalau di Lampung kita ngadain vaksinasi gitu contoh. Jadi yayasan itu selalu ngarahin kita untuk bermanfaat gitu. Jadi Itu sih menurut saya. time ya. Jadi Ya. butuhnya apa? Betul. Oke. Kita feedback gitu. Jadi benar-benar, dan yang saya tahu ya selalu ada nilai-nilai kebangsaan gitu yang ditanamin dari yayasan. Pokoknya kita kuliah itu bukan buat diri kita, tapi kalau bisa kita ngasih juga gitu. Agar bermanfaat Iya. untuk lingkungan sekitar. Karena foundernya ya kayak yang diceritain tadi sih, benar-benar orang-orang yang tergerak ngebantu orang yang mungkin butuh bantuan finansial dan lain sebagainya, dan ya udah gitu. Ya ini KSE gitu. Foundernya memang punya nilai-nilai kebaikan gitu, sehingga sampai sekarang pun kalau kita berproses di sini pasti selalu diarahkan gitu. Nah, jadi KSE ini terbentuk atas dasar kepedulian, Ya. dan memang kita dibentuk untuk peduli. Betul. Berarti ya, Vin. Mungkin Gitu. itu istilah yang tepat ya untuk Iya. menggambarin itu. Nah, jadi teman-teman kalau masuk KSE ini tadi udah dijelasin ya sama Kevin, keuntungannya ya selain pastinya tunjangan finansial, kita juga dapat tunjangan pelatihan-pelatihan yang kayaknya itu nggak ada di beasiswa lain ya, Vin ya. Benar. Terus kita juga dituntut untuk peduli sama lingkungan sekitar kita. Peran kita apa sih buat lingkungan Betul. sekitar gitu ya. Betul. Nah, terus Vin, pasti banyak banget nih teman-teman yang mau tahu alurnya tuh gimana sih Kak biar bisa Oke. join jadi beasiswa Beasiswa Unila, KSE Unila ini Oke. gimana? Alurnya ini sebenarnya tiap tahun itu hampir selalu buka ya setahu saya KSE itu. Dan di situ udah ada timeline-nya, dan itu biasanya diupdate informasinya di Instagram ataupun di website. Pertama kalau mau daftar itu kita harus buka dulu di websitenya, registrasi online. Namanya kalau nggak salah www.beasiswa.or.id. Nah itu alamat websitenya. Di situ nanti ada, kalau misalkan kita belum punya akun karena kita belum pernah daftar KSE, maka kita harus bikin akun selayaknya kita bikin akun medsos lah gitu. Tapi kalau kita pernah daftar KSE terus kemudian nggak terima, maka kita tinggal login aja gitu kan. Nah ya udah, selebihnya kita tinggal update apapun yang di dalam situ, registrasi online tadi, mulai dari data pribadi sampai dengan hal yang spesifik ya, yang mungkin menurut saya itu jadi penilaian dari yayasan gitu. Kayak contohnya esai, ada kan beberapa esai mungkin Iya, Cindy ingat, benar-benar. kita ada esai yang khusus nanyain soal penggunaan uang kemana, terus kemudian rencana jangka panjang, Rencana jangka visi panjang. hidup dan lain sebagainya, itu benar-benar semin detail itu gitu. Oke. Dan menurut saya itu yang ngebedain juga sebetulnya kalau seleksi di KSE cukup rinci gitu. Rinci. Kita dituntut untuk visioner gitu di situ. Terus Itu sih kurang lebih. abis misi itu ada wawancara ya, Vin? Iya benar, kalau kita dinyatakan lolos, kita lolos tahap wawancara. Nah yang wawancarain biasanya bukan
bukan dari, misal kita daftar di Unila, yang wawancarain bukan dari Unila biasanya. Oh gitu. Jadi dari univ lain berarti Dari univ ya? lain, dan biasanya statusnya udah alumni. Oh statusnya udah alumni. Jadi ngewawancarain kita. Oke, sebagai penutup nih biar teman-teman Best Oneers ini makin tertarik, kira-kira kalau beasiswa KSE Unila itu berapa sih dikasih tunjangannya per bulannya? Waduh. Nah ini biar pada Ini nggak apa-apa terpacu nih. lagi Ini nih. nggak apa-apa disebutin nih. Kayaknya sih pada penasarannya Oh, gitu. itu sih. Ya, kalau di tahun, mudah-mudahan nggak berubah ya. Nah biasanya kalau nggak salah dulu kakak-kakak alumni pernah bilang awalnya ada yang 600. Terus di tahun ke tahun, dan di tahun kita, tahun saya sama Cindy ini kebetulan udah 7,5 selama 750.000 rupiah. Nah, berarti tuh Best Oneers berprogres tuh ya kayaknya. Mungkin bisa didoakan ya, Amin, didoakan ya. kalau misalnya untuk para ayah bunda donatur kita. Ya. Pastinya kalau misalnya makin banyak donaturnya, kitanya juga memberikan feedback yang baik Ya. kepada mereka, pastinya mereka nggak segan-segan untuk mensupport kita. Betul. Berarti ya Vin ya. Benar, karena kalau di KSE ini bisa jadi misal per kampus tuh dikurangin kuotanya karena kita kurang aktif di paguyuban. Gitu pun sebaliknya, kalau kita aktif kuotanya ditambah gitu. Nah. Jadi makin banyak yang terima gitu. Nah, berarti benar-benar dituntut keaktifan dan Iya. peran banget ya. Peran kita dituntut di situ. Iya, oke. Makasih banyak nih untuk Pak Ketum, Kevin Danilo udah sharing-sharing singkat pembukaan di podcast episode 1 kita ini. Semoga Best Oneers nih makin penasaran nih sama Iya beasiswa dong. KSE dong. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, bakal membahas lebih detail lagi nih. Tadi kan kita baru kenalan tentang KSE secara umum. Nanti kita bakal lebih detail lagi gimana cara daftarnya, tips-tips lolosnya, dan masih banyak lagi. Jadi buat Best Oneers, stay tune terus di podcast KSE Unila. Thank you banget Thank you, semuanya. guys. See you in next episode. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.